Halo pemirsa setia Vibisnis, jumpa dengan saya Terta Kasih dalam program Vibisnis Market Event Outlook untuk periode 7 sampai dengan 11 September 2020 mencari celah prospek pemulihan dari pandemi. Ya, pasar investasi pada minggu lalu diwarnai dengan sejumlah isu, diantaranya data tenaga kerja dan tingkat pengangguran Amerika yang dirilis lebih baik dari perkiraan pasar dengan tingkat pengangguran Agustus turun ke level 8,4%. Kemudian arah kebijakan The Federal Reserve selanjutnya dengan masih tertahannya kesepakatan stimulus fiskal AS pada ronde berikutnya. Harapan akan pemulihan ekonomi global yang lebih cepat meningkat dengan lembaga US CDC menyatakan bahwa vaksin sudah siap didistribusikan pada awal November tahun ini. Ya, untuk korban virus, berita resmi terakhirnya sudah sekitar 26,8 juta orang yang terinfeksi di dunia dan 879.000 orang telah meninggal dan menyebar ke 213 negara dan teritori. Minggu lalu pasar saham dunia umumnya bergerak fluktuatif. Harga emas akhirnya terkoreksi balik serta US dollar mengalami rebound. Untuk minggu berikutnya, isu antara perkembangan pandemi virus corona, prospek pemulihan ekonomi, dan tensi AS-China nampaknya akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari Vibisnis Market Event Outlook untuk periode 7 sampai dengan 11 September 2020. Kita awali dengan pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan pada minggu lalu terkoreksi secara mingguannya 2% ke level 5.239. Ya, terjadi profit taking investor asing khususnya pasca rally 3 minggu berturut-turut sebelumnya. Nah, tergerus terutama di 2 hari terakhir, terutama juga dari aksi jual di sektor finansial. Ya, demikian dalam 3 bulan terakhir, IHSG ini masih mengalami gain sekitar 15%. Untuk berikutnya, kemungkinan IHSG ini masih dihadang profit taking walaupun secara lebih terbatas. Mata uang rupiah pada minggu lalu juga terkoreksi secara mingguannya 0,81% ke level 14.750 rupiah per US dollar. Ini terkoreksi setelah mengalami penguatan selama 2 minggu berturut-turut. Di sisi lain, mata uang dolar global juga sedang bangkit, rebound, menguat. Untuk minggu ke depan, kemungkinan rupiah ini akan kembali menguat walaupun terbatas. Ya, pemirsa setia Vibisnis, pada minggu lalu Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan diantaranya bahwa OJK telah membuat pengawasan dan perizinan terintegrasi untuk sektor jasa keuangan dengan memperkuat pengawasan konglomerasi keuangan yang menawarkan produk keuangan hybrid antara produk perbankan, asuransi, dan investasi. Pengawasan terintegrasi mendeteksi lebih dini risiko stabilitas sektor jasa keuangan. Sementara itu, data Purchasing Manager Index PMI Manufacturer Indonesia pada bulan Agustus dirilis berada di level 50,8 atau ini ekspansi, naik dari level pada bulan sebelumnya 46,9. Ini pertama kalinya indeks manufaktur Indonesia kembali ekspansif sejak merebaknya wabah virus corona pada Februari lalu. Ini memberikan sinyal bahwa ada pergerakan positif pada perekonomian Indonesia, khususnya industri manufaktur yang menyumbang 60% dari total ekspor Indonesia. Ya, kita beralih ke pasar forex. Pada minggu lalu mata uang US dollar rebound. Ini tertopang oleh data tenaga kerja AS yang melampaui ekspektasi dan terkoreksinya bursa saham oleh kekhawatiran investor terhadap risiko pasar global. Terpantau US dollar index menguat ke level 92,97 sehingga pairnya euro dollar melemah ke level 1,1835. Pound sterling juga melemah ke level 1,3276. Dolar yen menguat terbatas ke level 106,21. Untuk selanjutnya, US dollar ini cenderung nampaknya masih dalam sentimen bearish. Kita beralih ke bursa saham Asia. Pada minggu lalu variatif dengan bias yang melemah. Ya, pasar
lebih banyak mengekor dinamika bursa Amerika. Terpantau di antaranya indeks Nikkei Jepang menguat ke level 23.205, indeks Hang Seng melemah cukup tajam ke level 24.695. Untuk minggu depan nampaknya pasar masih berhati-hati mencari arah kemungkinan pemulihan ekonomi. Wall Street Amerika pada minggu lalu fluktuatif dari mencetak rekor tertingginya kemudian terkoreksi tajam. Ya, fluktuatif terutama dipimpin oleh dinamika sektor saham teknologi. Terpantau indeks Dow Jones Industrial Average melemah secara mingguannya ke level 28.133, sementara S&P 500 juga melemah di hari Minggu ke level 3.417. Ya, pasar emas dunia spot gold pada minggu lalu balik terkoreksi kembali ke level 1934 US dollar per troy ounce-nya. Ini ditekan oleh penguatan US dollar pada minggu lalu karena data tenaga kerja AS yang positif. Berikutnya minggu depan nampaknya masih cenderung berkonsolidasi untuk harga emas dunia ini. Ya, demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Market Review dan Outlook untuk periode 7 sampai dengan 11 September 2020. Saya di sini Alfred Prakasih, mohon diri sejenak, kita akan bertemu kembali. Stay safe, stay healthy, salam Fibis.